Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Mohon izin pada hari ini saya akan berbagi pengalaman mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya Bambang Primandanu, yaitu sebagai CGP angkatan 10. Pak ya, izin Pak Ibu semuanya. Lanjut. Sebelum mulainya budaya positif, kita yel-yel dulu ya. Kalau misalkan biar nggak tegang gitu ya. Kalau misalkan saya bilang siapa kita? SMP Negeri 4 Cepatan. Iha, yes, bisa. Bisa ya. SMP Negeri 4 Cepatan. Iha, yes. Gitu ya. Oke. SMP Negeri 4 Cepatan. Iha, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut ya. Untuk budaya positif, itu ada beberapa topik pembahasan, itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Terus yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Oke, kita lanjut. Itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Yang dimana di sini itu guru itu kan ada yang pernah dengar ya, Bu, murid berpihak pada guru. Ada juga guru berpihak pada murid. Ada yang pernah gitu ya. Nah, maka dari itu kita di sini berpihak pada murid sesuai dengan profil Pancasila, yang dimana nilai-nilainya itu ada beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berhak mulia sesuai berkebinekaan berkebinekaan global, mandiri, berakal kritis, bergotong royong dan kreatif. Oke, lanjut saja. Ada paradigma teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Di mana yang pertama ilusi kontrol pada murid, yaitu sebenarnya kita bisa mengontrol murid. Contohnya murid melakukan permasalahan, dan di situ guru memberikan arahan yang dimana si murid itu harus bisa merubah sikap murid. Nah, maka dia guru mengontrol terus setiap mereka masuk sekolah. Terus juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya guru itu memberikan arahan positif kepada murid. Nah, itu juga bisa menjadi suatu efektif dan bermanfaat untuk si murid tersebut. Nah, ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita juga kan sebagai guru orang dewasa. Kita juga sebagai orang dewasa bisa untuk memaksa murid dengan caranya ya sesuai kompetensi dan juga pelajaran yang sudah ada gitu. Jangan sampai murid mengajari guru seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Terus kita kan di sini sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi mengenai budaya positif. Terus perubahan paradigma, stimulus respon ke teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol.
ada di bawahnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita, dan hasil teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain dulu. Nah, terus juga ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini itu tidak semuanya manusia itu sama. Pasti setiap kita apa yang kita inginkan pasti ada yang tidak tercapai seperti itu. Ada orang lain bisa mengontrol saya, terus teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus juga ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus juga ada yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teorinya ada lagi model berpikir menang. Maka di sini nggak mau kalah di situ. Oke, lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin itu yaitu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Yang maka dari itu disiplin itu sebenarnya bukan sebagai peraturan harus begini, harus begono, enggak juga. Tapi di sini disiplin itu adalah belajar, yang dimana disiplin ini mengacu disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Itu. Jadi disiplin itu sebenarnya dari diri kita sendiri, apa yang kita lakukan sesuai keyakinan diri kita dengan nilai-nilai kita sendiri. Setelah itu terbentuklah disiplin positif yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, disinilah peserta didik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, yang dimana universal itu bisa kemana aja nilai-nilainya, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tuh. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama kebajikan, lepas dari suku, bahasa, agama, maupun latar belakangnya. Adapun contoh nilai kebajikan berdasarkan organisasi gitu ya. Yaitu ada profil Pancasila, IBO Primary Years Program, dan juga keterampilan hidup. Nah, contohnya ya kalau profil Pancasila itu beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah suatu kebajikan-kebajikan, nilai-nilai yang dipercaya kepada kita. Terus ada juga Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integrasi, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri kita sendiri. Nah, itu nilai kebajikan. Terus lagi lanjut, motivasi perilaku manusia. Itu ada dua kategori, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus juga untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang intrinsiknya itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi intrinsik itu dari dalam diri kita sendiri, ekstrinsiknya itu dari luar atau eksternalnya lah, seperti itu.
Lanjut, ada hukuman. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya kita kalau menghukum orang kan langsung konstan, langsung tiba-tiba gitu ya. Terus juga murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus juga hukuman itu terdapat satu arah antara pihak yang menghukum dan yang dihukum. Terus juga berupa hukuman yang berupa fisik dan psikologis. Nah, terus juga ada konsekuensi terencana. Kalau konsekuensi itu terencana, terus disepakati terhadap guru dan murid. Apa yang misalnya murid saya misalnya murid terlambat, apa konsekuensinya ketika murid terlambat, seperti itu. Jadi antara kesepakatan antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi yang tidak nyamannya itu si murid akan tetap menghindari yang namanya hukuman tadi, seperti itu. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi memonitornya itu apa yang sudah kita sepakati, kita harus monitor. Kita cari kesalahan-kesalahan yang ada pada murid. Terus lanjut lagi restitusi. Program menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya tersendiri. Jadi ada permasalahan, lalu kita cari solusinya antara guru dan murid yang mempunyai permasalahan tersebut. Lanjut, di sini ada keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan? Nah, di sini ada perbedaannya antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, terus berupa pernyataan yang universal atau apa saja lah bisa. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Nah, kalau peraturan itu kan ada yang bahasanya dilarang. Nah, kalau keyakinan itu meyakini hal yang positif, saya tanggung jawab, menghormati, ya kan. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, seperti itu. Lanjut ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang ingin kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, dan kebebasan. Untuk bertahan hidup, yaitu ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau kasih sayang ada rasa terima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, diakui, dan didengar. Kalau kesenangan bermain, humor, antusias, dan tertawa kalau kesenangan. Terus ada lagi kebebasan, kebutuhan dasarnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contohnya kalau misalkan penghukum, misalnya suatu kasusnya kasus siswa yang datang terlambat sekolah ya. Contohnya itu kalau untuk penghukum, hormat bendera selama 1 jam, kan misalkan contoh seperti itu. Kalau pembuat merasa bersalah, itu beberapa kali Bapak bilang harus memberi
tahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Misalnya contoh, pembuat merasa bersalah seperti itu. Terus teman, misalnya contohnya seperti, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu konsep kontrol guru menjadi kontrol teman. Terus lagi ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Datang tepat waktu dan jangan ulanginya lagi. Nah, itu biasanya pemantau tuh pasti berbicaranya seperti itu. Terus manajer, sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, sebagai manajer juga pasti berdiskusi bagaimana cari solusinya seperti itu kan. Nah, itu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira untuk Bapak dan Ibu. Ada pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini itu posisi kontrolnya apa? Jawab. Ya yang mana? Siapa dulu? Siapa aja boleh. Merasa? Salah. Oke, betul. Pembuat orang merasa bersalah. Lanjut lagi. Ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, untuk Bapak, teman. Terus ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita lihat pemantau. Terus ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Tuh ada yang bilang kayak gitu. Lihat, manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira posisi kontrol apa itu gitu? Penghukum, betul. Ya, itu salah satunya pernyataan posisi kontrol yang sudah kita bahas ya. Kita lanjut lagi. Ada segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 yang namanya segitiga, yaitu ada menstabilkan identitas, terus ada menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Yang dimana kalau untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Terus menanyakan lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Terus kalau validasi kebutuhannya itu ada pertanyaannya, kamu tentu punya masalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya gitu. Terus adakah cara yang lebih baik, yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau untuk menanyakan keyakinannya, pertanyaannya nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti kita bahas. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini ada percakapan antara gurunya ya. Guru itu menanyakan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat yang salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tuh. Bapak tahu, Bapak tidak mau cari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tapi di sini Bapak ingin mencari solusinya, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya.
Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk ke muridnya nanti. Seperti itu untuk menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus ada lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus ada lagi pertanyaannya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Terus lagi untuk menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip ini, teori kontrol bahwa ada dasarnya. Kita termotivasi secara intrinsik. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun pertanyaannya yaitu apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalkan gitu. Terus ada lagi, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Terus bertanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu menanyakan keyakinan yang terakhir. Jadi step by stepnya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, sekian itulah pemaparan saya terhadap pengalaman budaya sosial di sekolah kami. Nah, untuk dari itu untuk saling timbal balik di sini mungkin ada yang ingin bertanya mengenai budaya positif. Bapak Ibu, bagi ada yang ingin bertanya, pengalaman ya, pengalaman yang sudah saya jalankan itu membuat restitusi segitiga restitusi. Saya pernah melakukannya. Terus juga membuat keyakinan kelas juga saya buat. Gimana sih caranya membuat keyakinan kelas? Yang pertama itu saya menyediakan sebuah kertas, terus juga karton dan juga pulpen sama lakban. Jadi nanti si murid diberitahu dulu untuk keyakinan dulu. Apa yang kamu yakini kelas kita yang akan datang. Harus berpertanyaan yang positif, tidak boleh ada kata yang dilarang misalnya gitu. Kita kasih itu ke murid. Kita kasih ke murid, murid menulis. Apa aja dah tuh bebas, sesuai keinginan mereka lah, keyakinan mereka yang terhadap di kelas. Setelah itu ditempel di papan yang ada itunya, kertasnya itu ya, tempel. Habis itu kesepakatan kelas, kita bacakan dulu, kira-kira tanggung jawab sepakat nggak di kelas? Sepakat. Disiplin sepakat. Nah, contohnya seperti itu. Setelah itu baru kita tanda tangan antara semua muridnya, tanda tangan tuh, setuju, artinya setuju. Seperti itu keyakinan kelas pada kelas. Kalau restitusi itu saya pernah dapat siswa yang terlambat sekolah. Itu hampir sama, menanyakan identitas valid tidak gitu, dan keyakinan kelasnya seperti apa. Seperti itu.
Kayaknya saya ada ininya, Dok. Apa? Pak, dia nanya. Apa, Bu, kira-kira? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini aja ya. Ya, kayak mic-nya, Bu. Saya Siti Rosida, pengajar dari SMP Negeri 4 Sepatan, ingin menanyakan kepada Pak Bambang. Ya, Kan tadi berbicara tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. betul. Saya ingin tahu sih Pak, apa sih yang menjadi perbedaannya? Perbedaan Perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan. keyakinan. Ya, mungkin itu saja. Terima kalau- kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Pak Faisal. Oke, kita jawab dulu ya. Untuk Bu Siti Rosida. Keyakinan dan kesepakatan. Jadi kalau keyakinan itu diri kita sendiri, Bu. Kita yakin kok kelas kita itu bakalan bersih, contohnya. Bersih. Nah, seperti itu. Kalau apa tadi? Kesepakatan itu bersama antara keyakinan si A, si B, dan si C. Itu sepakatan nggak tuh keseluruhan ke satu kelasnya? Misalnya kelas kita harus bersih, sepakat tidak? Sepakat. Nah, seperti itu, Bu. Terus kelas kita harus saling menghargai satu sama lain. Sepakat. 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 Jadi kalau kesepakatan itu antara pihak guru dan murid dan teman-teman yang lain. Kalau keyakinan tuh keyakinan diri kita sendiri, gitu, Bu. Mungkin menurut saya seperti itu, Ibu Ida. Terima kasih. Mungkin ada lagi apa Ibu yang ingin ditanyakan? Atau sudah? Ada? Ya, Sudah, tinggal pertanyaannya saja. Pak Rubin? PMM ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya terapkan ke Bapak Ibu semuanya dengan pengalaman saya untuk berbagi teori budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apa? Oke, ya. Oh, boleh. Oke, kita ulangi lagi ya sebelumnya. Oke, Pak Faisal ingin menambahkan? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sedikit paparannya tentang budaya positif. Mungkin juga perlu kita sampaikan bahwa untuk di kurikulum yang tahun ini kita harus bisa mengubah mindset kita. Biasanya kita ini kan anak itu gimana kata kita. Nah sekarang dibalik. Kita yang mengikuti kemampuan si anak. Ya, anak mau belajar apa, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih minat dan bakatnya. Memang secara ini agak sulit dengan kalau anak suka hobinya main bola berarti bola. Kalau badminton berarti badminton. Nah, itulah kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan minat dan bakat teman-teman anak kita. Kemudian di dalam restitusi itu tadi posisi guru. Nah, mungkin teman-teman yang di sini khususnya yang baru kan mayoritas DSD ya, ada yang SMP ya, SMP ada yang 3 DSD ya. Dalam proses pembelajaran pasti akan berbeda bagaimana kita melihat menghadapi karakter si anak. Mungkin kalau SD kita kasih tahu nurut, cuma SMP itu lain lagi ya, dalam pola pikirnya juga dia akan berbeda, tinggal bagaimana kita mengatasi kenakalan si anak itu. Ya, apalagi di zaman sekarang ini adanya HAM, kita tidak bisa semaunya aja. Kalau udah urgent, jalan tengahnya ya tadi penghukum. Apakah itu suruh dijemur kah? Apakah suruh di push up? Nah, tadi kan banyak nih. Ada yang memang jadi manajer, ada yang ini. Kalau kita lihat di SMP ini susah untuk menerapkannya. Karena dengan pola pikir anak-anak ini berbeda-beda. Ya. Nah, itulah bagaimana kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui karakter si anak ini. Jangan sampai
jangan disamain dengan waktu kita sebelumnya atau di SD gitu kan. Nah itu akan berbeda, apalagi anak-anak zaman sekarang kalau kita kasih tahu kadang bahasanya ngeyel gitu kan. Nah itu harus kita antisipasi kan. Nanti ke depan tentu juga teman-teman semuanya kita harapkan untuk menerapkan budaya positif. Nggak usah jauh-jauh ke orang lain lah, minimal diri sendiri. Kenapa? Karena kalau kita ke orang lain itu kan pola pikirnya kan berbeda. Tapi kalau minimal diri sendiri kita mau mengubah budaya positif, masa iya sih teman-teman nggak ngelihatin, oh si Anu sekarang udah berubah, ya kan? Bagaimana ketepatannya dalam mengajar, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana cara menggunakan metode pembelajarannya. Apalagi yang kita lihat tadi Bu Aka, saya ngelihat dari program kepala sekolah itu di PMM itu ada kalau nggak salah kuningnya itu meningkatkan kualitas kinerja guru GTK. Nah disinilah nanti teman-teman semuanya mohon juga kualitas dalam pembelajarannya juga ditingkatkan. Kami dari sekolah pun sudah bahasanya sudah menyiapkan di lantai 2, nanti bisa dilihat di lantai 2 itu 5 kelas sudah ada infokusnya. Jadi untuk meningkatkan rapot pendidikan kita juga bisa. Nah itu, jadi di budaya positif ini, yuk kita bareng-bareng kita menciptakan suatu budaya positif yang baik. Khususnya nggak usah jauh-jauh untuk diri kita aja sendirilah. Nanti ketika untuk anak-anak atau teman pasti akan melihat kitanya sendiri. Mungkin itu saja Pak Bambang tanggapannya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Amin. Dan terus mendapat gelar predikat guru penggerak. Amin. Ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Tambahannya itu mengenai disiplin positif, ya, yang dimana tadi Pak Faisal itu pada intinya dimulailah dari kita sendiri untuk sebelum kita melakukan kepada murid untuk menjadi hal yang lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, sekian, terima kasih Bapak dan Ibu telah support saya terhadap budaya positif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, sehat? Nah, oke. Pada hari ini sebelum belajar kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya Pak. Keyakinan kelas itu seperti pernyataan keyakinan diri kalian sendiri. Harapan kita di kelas itu mau dibawa kemana tuh. Jadi misalnya, oh kelas kita ini saya yakin bahwa saya ini bertanggung jawab, dan contoh seperti itu, ya. Terus juga nanti kita samakan dengan kesepakatan kelas. Jadi deal atau tidak, dan sebuah pernyataan tidak ada yang ada katanya tidak membuang sampah dengan sembarangan. Nah itu yang salah. Jadi dengan pernyataannya yang positif ya. Jadi nanti saya kasih sebuah kertas, nanti saya bagikan ke kalian dengan kalian tulis pernyataan yang positif dengan keyakinan kalian sendiri. Jadi kalian sendiri ini mau diri kamu ini mau bagaimana kelas kita. Ya itu, misalnya contoh pernyataan yang positif, kebersihan di dalam kelas, terus bertanggung jawab, misalkan gitu, disiplin pakaian, misalkan gitu ya. Kalau yang negatif tidak ada, yang bahasanya tidak, terus dilarang, itu jangan dipakai ya. Contohnya tidak disiplin, itu nanti tidaknya jangan dipakai. Oke, nanti ini saya bagikan ya. Ya.
Jangan terlalu dekat, oke? Masuk. Satu cowok. Udah baca tuh. Ini siapa lagi? Isi keyakinan Tuhan ya seperti peraturan mantra. Oke, yang sebelah sini udah? Ini udah? Sebelah sini udah? Sebelah sana? Nah, oke, yang mudah kertasnya kalian tempel di kertas yang sebelah sini, ya. Oke, dimulai dari yang sebelah sini. Yuk, diri, tangan, ditempel kertasnya. Yuk, yang mudah. Nah, tempel. Jangan maju. Sini Pak. Yuk lanjut. Yang sudah sebelah sini. Sebelah sini rupanya. Nah, ditempel. Oke, ini Bapak bacakan dulu ya. Keyakinan kelas. Saya yakin kelas ini disiplin pakaian. Terus, ini siapa nih? Saya yakin kelas ini disiplin waktu. Bagus, bisa. Tidak boleh membuang sampah, makan, minum, dan apa nih tidur siang. Sampah. Tidur siang buat sampah gimana? Oke, bisa. Yakin tanggung jawab dan kewajiban kelas. Bisa. Disiplin waktu dan tanggung jawab sama. Disiplin kebersihan kelas. Masuk. Yakin kelas disiplin sama. Bersih sama kebersihan sama. Harapan saya dia balik lagi. Harus tertib ketika ada guru. Oke, bagus, bisa apa nih? Bagus. Ya, saya yakin kelas ini kompak berarti solidaritas ya. Solid kerjasama. Yakin kelas ini bakal disiplin dan tertib. Sama udah ada. Rapi, bersih, kebersihan sama. Patir. Saya yakin kelas ini bersih. Harapan saya dia balik lagi. Berarti si Patir sama si siapa nih yang satu lagi nih? Disiplin, kebersihan, jangan lupa kerjain PR. Oke, bagus. Tanggung jawab artinya ya. Yakin kelas ini berpakaian rapi, rapihan. Harapanku adalah menjadi anak-anak disiplin, menjaga nama baik sekolah. Oke, tanggung jawab. Oke, perhatikan kesimpulan dari keyakinan kelas. Ini kita yakini kesepakatan kelas. Nah, jadi kesimpulannya tanggung jawab. Kira-kira masuk nggak? So, tanggung jawab, disiplin, saling kerjasama, dan solidaritasnya solid. Terus bersih, disiplin waktu,
tertib pada saat pembelajaran. Oke, jadi kesimpulannya itu, jadi bagaimana sepakatannya Birna nih? Deal ya. Habis ini nanti kalian dari barisan sini tanda tangan, habis itu udah selesai. Oke. Yuk sebelah sini. Oh, maju. Di jeda. Bisa di jeda. Lihatin baik-baik. Sini 17. Ini pencetak merah. Ya. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Karta, kelas 71, sekolah SMP 4 Sepatan. Saya sangat senang sekali dan bersemangat belajar di kelas ini dengan nyaman. Kesepakatan keyakinan kelas sangat penting untuk kami karena menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin serta menghargai orang lain. Tadi. Assalamualaikum, nama saya Sutra